Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap terus semangat. Hari ini saya bersama dengan Ibu Pendeta Dara Natalia Kristina akan bersama membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Sebelum bersama kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan konsep dialog ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami menyediakan telinga kami untuk mendengar, begitu juga hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, terlebih lagi menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Shalom Ibu Pendeta, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama membahas mengenai Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 20 yang menjadi dasar perenungan dan dialog kita pada hari ini. Jika kita melihat maka melalui dua perikop ini ada isi tentang peringatan, kemudian juga ada tentang perintah yang dilakukan untuk para malaikat. Melalui Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 20, kira-kira apa yang menjadi latar belakang kitab ini dari segi sosial, politik dan budayanya? Terima kasih Bu Vikaris Cici. Untuk latar belakang dari penulisan kitab Wahyu dari segi sosial, politik dan budaya. Penulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes yang pada saat itu berada di Pulau Patmos, mengirimkan kemudian surat kepada jemaat di Asia Kecil. Setidaknya kita bisa melihat dari awal penulisan kitab Wahyu tersebut. Ada Patmos, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis dan juga Philadelphia. Nah, di sana kitab ini bertujuan untuk kemudian memberikan yang pertama menegur tindakan dosa dari orang-orang percaya, dari jemaat Kristen, agar kemudian ketika mereka berlaku sesuatu yang tidak benar, mereka segera untuk bertobat. Kemudian yang kedua, sebagai peneguhan iman dalam kondisi dianiaya pada saat itu. Jadi ketika mereka dalam tekanan politik, sosial, dan masyarakat, maka kitab Wahyu ini kemudian menjadi peneguhan agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini juga kemudian memuat tentang persiapan dalam akhir zaman, sehingga setiap orang percaya tetap berjaga-jaga menghadapi situasi dan kondisi ketika kemudian Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Penulis kitab Yohanes ini kemudian menulis karena pada saat itu setelah Kekaisaran Romawi mengalahkan kerajaan Yunani tahun 168 sebelum Masehi, pada saat itu pemerintahan mewajibkan kemudian orang menyembah dewi. Tetapi dianggap gagal karena penyembahan kepada dewi ini tidak memuaskan dari sisi kemudian kerohanian mereka. Berubahlah kemudian dari penyembahan dewi menuju kemudian penyembahan atau pemujaan pada kaisar. Ada setidaknya dua kaisar yang pada saat itu berkuasa. Yang pertama adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero pada saat itu melakukan kekerasan terhadap orang Kristen. Tahun 64 Kaisar Nero ini membakar kota di Roma yang pada akhirnya berdampak orang-orang Kristen yang tidak mau menyembah atau memuja dia, maka mereka kemudian dikambing hitamkan atas peristiwa ini. Setelah kekaisaran kemudian berganti dari Kaisar Nero kepada Kaisar Domitian, di sana kemudian berubah lagi sistem dan pola pemujaannya. Pendewaan diri dari Kaisar Domitian lebih dominan karena dirinya menganggap bahwa ia adalah seorang Allah. Jadi ketika ia Allah yang tidak setia, dianggap kemudian pengkhianat kerajaan, jadi semua orang diwajibkan untuk menyapanya Tuhan. Tentu orang-orang Kristen, Ibu Vikaris Cici, tidak akan suka dengan kemudian cara ini karena bertentangan dengan perintah Tuhan. Lalu mereka kemudian mengalami penganiayaan.
Tapi setelah Kaisar Nero dan juga Domitian selesai dalam tugas dan tanggung jawab mereka, sistem politik dan pemerintahan juga kemudian mengalami perubahan yang stabil. Tapi sistem transportasi, jaminan keamanan, misalnya perdagangan yang membaik, dan ini tetap kemudian ada sistem politik yang pada saat itu disebut dengan politik Fakromana. Rakyat di sana diwajibkan untuk membakar sebuah kemenyan untuk menyembah kaisar di kuil. Nah, oleh karena itu kondisi mereka pada saat itu jemaat di kala Yohanes menulis surat ini, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka menderita dalam tekanan, dibunuh dan juga mati martir. Karena itu kitab Wahyu ini ditulis untuk penguatan. Jika berdosa, mereka berbalik dari dosa pelanggaran, bertobat. Dalam kondisi dianiaya diteguhkan tetap setia memuliakan Tuhan dan juga mengingatkan bahwa Tuhan Allah akan senantiasa mengadakan penyelamatan untuk memulihkan keadaan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian dari latar belakang penulisan kitab Wahyu ini. Dari latar belakang dari segi sosial, politik, dan budaya yang telah dijelaskan tadi, apa saja atau apakah yang menjadi topik inti dari Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai ke 20 ini? Baik, topik inti dari Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 20 ini dalam beberapa hal. Tetapi yang paling sangat penting dari kemudian penyampaian ini adalah musim menuai itu selalu diidentikan dengan kemudian hari penghakiman yang Allah lakukan. Jadi kedatangan Kristus dikatakan dalam firman Tuhan ini yang kedua kali di atas awan putih atau anak manusia, di sana disebutkan dalam ayat 14, menandakan bahwa penghakiman itu tengah dimulai pada saat itu atau tengah dilaksanakan. Nah, penuaiannya dilaksanakan dengan memisahkan antara gandum dan ilalang. Kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan ini, persis sama dengan sebuah khotbah yang diberikan oleh Yesus, pengajaran yang diberikan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Di sana bukan digambarkan dengan gandum dan ilalang, tapi digambarkan dengan kambing dan domba. Jadi penghakiman itu dilaksanakan dengan memisahkan kambing atau domba, atau kemudian dalam bahasanya Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 20 memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum ini gambaran orang percaya yang ditebus, yang setia kepada Tuhan Yesus. Kalau ayat 15 dan 16 di sana disebutkan, tekun menuruti firman Allah dan beriman kepada Yesus. Tapi kalau ilalang, Ibu Vikaris Cici dan jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan, itu sudah dipastikan adalah orang yang tidak percaya, ayat 17 sampai yang ke-20. Jadi orang-orang yang tidak percaya ini, yang diibaratkan dengan ilalang, mengalami siksaan dalam murka Allah di kilangan besar, seperti kebiasaan orang Yahudi pada saat itu memeras anggur dengan cara menginjak-injak anggur tersebut. Jadi pada intinya topik dari Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 20 adalah kedatangan Kristus yang hadir dengan penghakiman, yang setia akan kemudian mengalami berkat hidup kekal, dan yang tidak setia akan mengalami penghukuman. Demikian Ibu Vikaris. Melalui hal-hal tersebut, apakah ada cara kita bagaimana untuk memaknai, kita sebagai umat Tuhan memaknai konsep tentang akhir zaman dan juga tentang penghakiman ini? Baik, jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan memahami konsep akhir zaman, atau saya sebut sebelum kemudian sabitnya malaikat itu mendesak kita semua. Kita seyogianya hidup di tengah-tengah dunia ini serambi menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Harusnya kemudian menyadari diri kita adalah orang yang berdosa, maka perbaikilah diri, atau biasa kita kenal dengan istilah bertobat seperti itu. Kemudian yang kedua, tekun melakukan kehendak dan perintah Allah, artinya mendasarkan kehidupan kita seutuhnya pada tiap kehendak Tuhan dan melihat Allah bekerja dalam kehidupan dan rencana keputusan dan segala sesuatu yang kita lakukan, memelihara iman kita dalam tiap kondisi, sama seperti dari gambaran umum dari kitab Wahyu ini.
memelihara iman sekalipun dianiaya dan dalam kondisi yang tidak mengenakan, mengarahkan pikiran kita bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, hidup layak seperti kemudian anak-anak Allah walaupun kita di tengah-tengah bumi ini. Jadi setidaknya itu yang kemudian kita maknai sebagai umat Tuhan sebelum kemudian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oke, makna-makna yang telah disampaikan boleh menjadikan kita kembali mengingatkan bagi diri kita untuk terus tetap bersiap, berjaga, bertekun, bertobat agar kita boleh menjadi umat-umat yang benar-benar menyediakan diri, mempersiapkan diri untuk akhir zaman dan waktu penghakiman. Sepanjang bulan Juli, Almanak Nas GKE memiliki tema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Kemudian apakah yang dapat kita lakukan melalui firman Tuhan yang telah dijelaskan tadi, apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Baik, penerapan firman Tuhan hari ini dari Wahyu 14 ayat 16 sampai 20 sesuai dengan tema di bulan Juli, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Kita dipanggil yang pertama untuk tekun dan setia kepada Tuhan, sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Artinya kita tetap berjaga sebagai umat Tuhan dan tetap berdoa, melayani sesama dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Nah, setidaknya kita memaknai seperti ini lebih disederhanakan seperti kemudian gambaran dari Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 40, domba yang diberkati adalah domba yang diterima dalam kerajaan Allah. Nah, siapa yang kemudian diterima? Mereka yang melakukan pelayanan terbaik terhadap sesamanya manusia. Lalu kemudian contoh praktisnya apa? Kalau haus, maka memberi minum. Kalau kemudian lapar, maka kita menolong dengan memberi makan. Kalau dia asing perlu tumpangan, kita memberikan tumpangan. Kalau dia telanjang, kita membagi kemudian pakaian. Kalau sakit kita melawat, kalau di penjara kita mengunjungi. Apapun yang terkecil yang kita lakukan kepada orang lain, bentuk pelayanan kita, itulah tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Jadi sama senada dengan tema GKI di bulan Juli, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni adalah kita menggunakan waktu dan kesempatan untuk melakukan kebajikan sesuai dengan panggilan kita, memenuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan firman Allah, seraya itulah tanggung jawab kita serambi menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, masa penghakiman itu sendiri. Demikian Ibu Vikaris. Sudah banyak pertanyaan yang diajukan dan juga jawaban yang telah diberikan dengan jelas oleh Ibu Pendeta Dara Natalia Christina. Maka melalui hal-hal yang telah kita dengarkan bersama, saya mengambil kesimpulan mengenai perenungan hari ini dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Mari dengan sikap terus berjaga-jaga, bersiap sedia, kita terus tekun untuk melayani Tuhan. Meskipun kita melayani hanya dalam hal yang kecil, namun ketika kita boleh melayani dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang murni dan benar, maka kita boleh menjadi orang-orang pilihan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu yang boleh kami sampaikan, kiranya firman Tuhan, jawaban-jawaban, perenungan yang telah kami sampaikan pada saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian, boleh memberikan diri bagi kita sekalian untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia dalam setiap hal apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita ambil saat yang teduh, kita akan bersama menutup rangkaian renungan hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Dara Natalia Christina. Mari kita bersatu di dalam doa menutupi rangkaian dari dialog firman Tuhan yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah diberitakan melewati dialog ini. Kuatkan dan teguhkan kami setiap umat-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, agar kami setia dan beriman teguh melakukan tiap kehendak Tuhan,
agar kami hidup menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Kami serahkan hidup kami, para jemaat Tuhan dalam kuasa dan pimpinan Tuhan, agar kami terus senantiasa mendapatkan berkat dan pemeliharaan Allah, karunia tambah karunia dalam perjalanan hari-hari yang kami lewati, dan kami juga mampu melewati masa COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Berkati pelayanan para hamba-hamba Tuhan yang terus senantiasa boleh menebarkan kabar sukacita Injil-Mu, agar mereka juga terus senantiasa beroleh pertolongan dari Allah, mampu senantiasa melakukan tugas dan pemberitaan Injil dengan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga memberkati seluruh penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh tim gugus tugas, para medis dan juga pemerintah, agar senantiasa beroleh senantiasa kabar baik, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik dan normal dalam perjalanan kehidupan. Berkati mereka agar tetap senantiasa berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, sehat dan terus diberikan kebijaksanaan pengertian dalam mengembankan tugas. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Akhir kata dari saya, Vikaris Rianti Agustina Dewa dan Pendeta Dara Natalia Kristina, kami mengucapkan tetap sehat, tetap semangat, terus berjuang dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.